Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan seluruh kenikmatannya kepada kita, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang. Karena kita ketahui di luar sana ada kaum muslimin yang mereka menginginkan waktu luang. Mereka berharap agar ada waktu luang mereka gunakan untuk menuntut ilmu agama. Tapi kesibukan mereka menuntut mereka untuk tidak bisa menuntut ilmu agama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada antum untuk selalu bisa menyisihkan waktu untuk menimba ilmu agama. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Di dalam buku ini dijelaskan 20 tangga menuju pengagungan ilmu. Bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu agama. Dan jika kita mengagungkan ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan segalanya. Dan penulis menyebutkan 20 tangga menuju ilmu agama. 20 tangga menuju pengagungan ilmu agama. Yang pertama, seorang harus membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengotori hatinya. Kemudian yang kedua, seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, seorang harus memiliki tekad yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, seorang harus memalingkan semangatnya untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, seorang harus meniti jalan yang bisa menghantarkan dia menuju ilmu agama. Kemudian yang keenam, seorang harus memperhatikan seluruh cabang ilmu agama dan mengedepankan ilmu mana yang lebih penting, yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, seorang harus bersegera dalam menuntut ilmu agama, menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu agama. Yang kedelapan, seorang harus berhati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mencari ilmu agama. Kemudian yang kesembilan, seorang harus bersabar di dalam belajar. Kemudian yang ke-10, seorang harus berpegang teguh dengan adab-adab ilmu, bagaimana beradab dengan kedua orang tua, kepada kerabat, kepada saudara, kepada teman, kepada orang miskin, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-11, seorang penuntut ilmu harus menjaga ilmunya dari hal-hal yang bisa mengotorinya, yang bisa memperkeruhnya. Kemudian yang
Ke-12, seorang penuntut ilmu harus mencari teman yang saleh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ke-13, seorang penuntut ilmu harus berusaha menghafal ilmu dan memurajaah dan bertanya terhadap ilmu, terhadap persoalan yang dia bingungi, yang dia dapati. Kemudian seorang penuntut ilmu harus memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Kemudian yang ke-15, seorang penuntut ilmu harus mengembalikan seluruh persoalan yang sulit difahami, perkara besar, perkara kontemporer, fitnah, kepada para ulama yang ahli. Kemudian seorang penuntut ilmu harus menghormati majelis ilmu dan menghormati buku, kitabnya. Kemudian yang ke-17, seorang penuntut ilmu harus menjaga ilmunya dari hal-hal yang bisa menghilangkan cahaya ilmu. Kemudian yang ke-18, seorang penuntut ilmu harus menjaga, harus beradab dalam bertanya kepada seorang ulama, begitu saja. Tahaffuz itu artinya membenarkan atau menjaga betul dalam persoalan ulama. Kemudian yang ke-19, syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Seorang penuntut ilmu harus selalu rindu, cinta kepada ilmu. Dimanapun, dalam kondisi apapun, seorang harus rindu terhadap ilmu. Tidak boleh bermalas-malasan dengan ilmu. Kalau antum saja bisa mencintai seorang wanita yang bukan mahram antum, maka seharusnya antum bisa lebih mencintai ilmu, yang ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi antum di kehidupan dunia dan di akhirat. Syaghaful qalbi bil ilm wa ghalabatuhu alaih. Sangat cinta kepada ilmu. Kalau bisa, antum harus menjadi seperti orang gila. Gila terhadap ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan manhumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua orang yang tidak akan pernah habis ambisinya, yaitu talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan pencari duniawi. Orang kalau cinta kepada ilmu betul-betul sungguh, kecintaannya tidak ada yang bisa mengalahkannya, maka dia pun akan dinilai seperti orang gila. Bagaimana kok bisa dinilai seperti orang gila? Dimanapun dia akan membaca ilmu, dimanapun dia akan berhubungan dengan ilmu. Kemudian pada kondisi apapun pasti dia berhubungan dengan ilmu. Bahkan para ulama salaf, di antara mereka ada yang sedang meninggal dunia, anaknya atau orang tuanya, mereka tetap belajar. Kemudian sampai pun mereka menikahi seorang wanita pun, malam pertama dia tetap fokus kepada belajar. Lihatlah, apa enggak terlihat seperti orang gila? Tapi memang harus seperti itu. Kita harus menampakkan diri kita akan kebutuhan kita terhadap ilmu. Kalau kita merasa butuh kepada ilmu, maka ilmu akan mengagungkan kita. Tapi justru ketika kita benci kepada ilmu, kita benci kepada Al-Quran dan Sunnah, ilmu tidak akan mengagungkan kita. Ilmu tidak akan menjaga kita. Kalau kita mau saja mencintai ilmu dengan sebenar-benarnya cinta, maka ilmu akan menyambut kita. Sama ketika antum mencintai seorang wanita, maka wanita tersebut akan mencintai antum, mengangkat tinggi derajat antum. Begitu juga dengan ilmu.
Bahkan ilmu lebih mengangkat derajat antum ketimbang wanita. Kalau wanita paling hanya lingkup kecil, tapi ilmu bisa mengangkat derajat tinggi antum sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai di depan para malaikat. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang harus betul-betul mencintai ilmu, ya. Karena dengan ilmu ini segalanya bisa diketahui. Bagaimana antum beribadah kepada Allah, bagaimana antum menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana antum mencintai Nabi SAW, semuanya hanya bisa diraih dengan ilmu. Sehingga ilmu ini perhiasan. Maka antum harus cinta terhadap perhiasan tadi. Di saat orang-orang mereka sangat sekali mencintai berlian yang harganya miliaran, bahkan ada yang sampai triliunan, maka antum juga harus mencintai ilmu, gila terhadap ilmu. Ilmu adalah perhiasan yang begitu mewah dan mahal. Ilmu merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Maka antum harus cinta, rindu terhadap ilmu. Kalau tidak ada kajian, antum harus bersedih. Kayak ada rasa yang hilang gitu. Ketika nggak ada kajian, antum malah senang. Libur kajian 1 pekan, antum malah senang. Kan perlu dipertanyakan. Harus mencintai ilmu, antum kehilangan ilmu. Ketika kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa butuh kita kepada ilmu, maka ilmu pun akan datang kepada kita. Naam. Tafadhal akhi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-ma'qidu tasi'a asyara syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi fasidku talabi lahu yujibu mahabbatuhu wa ta'alluqal qalbi bihi wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takunu ladzatuhul kubra fihi wa innama tunalu ladzatal ilmi bisarasati umur bisara naibul fa'il. Ladzatu. ladzatul ilmi bisarasati umurin zakaraha Abu Abdillah Ibnul Qayyim rahimahullah ahadiha badzulul wus'i wal jahdi wa thaniha sidqut talabi wa salisiha sihhatun niyati wal ikhlasi wala tatimu hadhil umura salasata illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu anil qalbi na'at al-umur. wala tatimu hadhil umuru salasatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu anil qalbi inna ladzatal ilmi fauqa ladzati sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsiratun wa tubdzalu li ajliha amwalun wafiratun wa tusfaku dima'un ghaziratun wa lihada kanatil muruku tatuku ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Qila li Abi Ja'far al-Mansur al-Khalifatil Abbasiyyi al-Mashhur alladhi kanat mamalikahu tamla'u syarqa wal gharba hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu faqala wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkihi baqitu
khoslatun an aquda ala baqiyat khoslatun an aquda ala mistabatin wa haula ashabil hadithi ay talabul ilmi fayaqulul mustamla man dzakarta rahimakallah yakni fayaqulu haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun wa yasuqul ahaditsal musnadati wa mata umirul qalbi biladzat wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alamu ladzatan bihadal ladzat bihadil ladzat. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Penulis mengatakan al-ma'qidut tasi'a asyar. Al-ma'qid at-tasi'a asyar. Tangga yang ke-19 menuju pengagungan ilmu adalah syaghaful qalbi bil ilmi, merasa rindu, merasa cinta terhadap ilmu, atau hati cinta kepada ilmu. Rindunya hati terhadap ilmu. Hati ini kan wadah. Hati ini akan berbicara, berikan aku ilmu, berikan aku ilmu, berikan aku ilmu. Harus seperti itu. Kalau antum memiliki kotak perhiasan yang isinya cuma satu saja, maka perhiasan tadi akan terus meminta, berikan aku berlian lagi, tambahan. Biar aku lebih terlihat elegan dan mewah. Sama. Hati juga sama, berikan ilmu, berikan ilmu. Harus menjadikan hati kita betul-betul seperti orang yang mengharapkan ilmu terus-menerus. Syaghaful qalbi bil ilmi. Rindunya hati terhadap ilmu. Wa ghalabatuhu alaih. Dan begitu menguasainya rasa rindu tadi terhadap ilmu. Jadi betul-betul rindu. Betul-betul mencintai. Bukan hanya omong kosong saja. Betul-betul cinta, rindu. Penulis mengatakan, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatuhu. Keseriusan di dalam menuntut ilmu akan mengharuskan adanya rasa cinta terhadap ilmu. Kalau antum malas-malesan dalam menuntut ilmu, maka antum tidak akan ada tumbuh rasa antum, cinta antum pada ilmu. Keseriusan dalam belajar ilmu agama berkonsekuensi pada cintanya seorang kepada ilmu. Sudah sama seperti harta. Orang kalau serius mengejar harta, orang kalau serius mencari, orang kalau serius bekerja, itu menunjukkan keseriusan dia cinta kepada harta. Begitu juga dengan ilmu. Orang yang serius mencari ilmu, berarti dia itu betul-betul cinta terhadap ilmu. Berarti bisa diambil faedah bagaimana cara kita mengetahui kita ini cinta kepada ilmu apakah tidak? Dengan melihat seberapa semangatnya kita menuntut ilmu agama. Kalau kita semangat menuntut ilmu agama, itu menunjukkan kecintaan kita
terhadap ilmu agama. Kalau antum semangat bekerja pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, maka orang-orang akan mendapati bahwasanya antum itu cinta banget sama harta. Kalau antum menuntut ilmu pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, maka orang pun akan mengetahui bahwasanya antum itu betul-betul menjadi budaknya ilmu. Betul-betul mencintai ilmu agama. Wa ta'alluqul qalbi bihi. Wa ta'alluqal qalbi bihi. Dan akan menjadikan hati antum itu selalu bergantung pada ilmu. Jadi kerja keras itu sangat menentukan. Kalau antum kerja keras, menimba ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, maka akan mengharuskan antum cinta kepada ilmu. Sama juga akan ada ketergantungan hati antum terhadap ilmu. Begitu juga dengan perkara harta. Kalau antum terlalu fokus pada harta, maka hati antum fokusnya cuma harta saja. Dan akan tercela. Kemudian kata penulis, wala yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhu al-kubra fihi. Dan seorang hamba tidak akan pernah mencapai derajat ilmu atau ulama sampai dia itu menjadikan kelezatan yang terbesar dia untuk ilmu. Kalau antum masih ada ambisi mengejar duniawi, maka ilmu tidak akan pernah mengagungkan antum. Tapi ketika antum fokus kepada ilmu, maka ilmu akan mengangkat derajat antum. Sekadar antum mencintai ilmu, maka sekadar ilmu itulah yang akan memberikan antum ya setara dengan rasa cinta yang antum padanya. Karena ketika antum sudah cinta kepada ilmu, antum akan mencarinya ilmu. Bahkan terkadang kita tidak bisa menyadari, terkadang kita tidak menyadarinya. Lihatlah ulama salafus saleh. Lihatlah Imam Ahmad, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Rasa cintanya beliau kepada ilmu merelakan beliau sampai berjalan menimba ilmu sampai jauh sekali ke Yaman. Padahal beliau tinggalnya di Irak sana. Dan zaman dulu belum ada motor, belum ada pesawat. Lihatlah para ulama salaf. Saking cintanya mereka kepada ilmu, mereka rela berjalan 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan 1 hadis. Kalau antum heran terhadap orang-orang yang berambisi duniawi, sampai mereka bisa sukses, pagi siang malam, pagi siang malam, maka antum harus merasa keheranan terhadap para ulama. Pagi siang malam mereka menimba ilmu agama. Terus menerus. Perjalanan berhari-hari mereka lalui karena demi ilmu dan rasa cintanya mereka terhadap ilmu. Sama. Ketika ilmu sudah menguasai hati antum, mau ada kajian sampai ke berkilo-kilo pun antum akan tetap hadiri. Tapi kalau antum tidak ada rasa cinta terhadap ilmu, maka tidak ada semangat antum untuk menghadiri majelis ilmu yang berkilo-kilo tadi. Kemudian kata penulis, wa innama tunalu lazzatul ilmi bi thalathati umurin. Ketika antum tadi sudah mengetahui
antum tidak akan menjadi ulama sampai antum ini memiliki atau merasakan kelezatan terbesar antum itu cuma ilmu doang. Ibarat kata antum hidup di dunia ini memiliki banyak kelezatan. Antum cenderung kepada istri antum, cinta kepada istri antum, cinta kepada orang tua antum, cinta kepada anak antum, cinta kepada suami antum. Ya. Tapi kalau antum ingin menjadi ulama, antum harus menjadikan rasa cinta terbesar antum pada ilmu. Kemudian penulis memberitahu, ketika antum sudah tahu rasa cinta harus diberikan pada ilmu, maka saya akan berikan solusi bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta itu. Kata penulis, rasa cinta terhadap ilmu bisa dilihat dari 3 hal. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah bazlul wus'i wal jahdi. Mencurahkan segala kemampuan dan semangat. Betul-betul antum harus merelakan semangat antum, kekuatan antum, tekad antum harus diberikan untuk ilmu. Kalau antum setengah-setengah, berarti itu menunjukkan antum belum menikmati ilmu itu. Ketika antum mengetahui, antum ingin membeli berlian yang 10 miliar, apa yang antum akan lakukan? Bekerja keras bukan? Sama dengan ilmu. Ilmu itu mewah, mahal. Sehingga antum harus bekerja keras dan harus menikmati proses dalam menuntut ilmu tadi. Proses mencapai ilmu tadi, untuk membeli berlian ilmu, antum harus capek-capek terlebih dahulu. Dan harus mengeluarkan seluruh tekad antum dan tenaga antum. Nggak boleh setengah-setengah. Karena al-ilmu in a'taitahu kullak yu'tika ba'dah. Ilmu, kalau antum memberikan sedikit semuanya, semua tenaga antum, ilmu hanya memberikan berapa persennya saja. Kemudian, setelah antum mengeluarkan seluruh tenaga antum, yang kedua adalah sidqut talabi. Sidqut talab, jujur di dalam mencarinya. Jujur, ilmu itu mulia. Ilmu itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam mencarinya antum juga harus jujur. Yang telah berlalu, seorang berkata kepada Imam Ahmad menyebutkan perihal as-sidq wal ikhlas. Kata Imam Ahmad, "Bihadza irtafa'al qaum." Dengan jujur dalam mencari ilmu dan ikhlas karena Allah akan angkat derajatnya. Harus jujur. Rasulullah SAW mengatakan, "Intas duqillah yasdukka." Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Antum datang ke majelis ilmu murni untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari teman. Antum datang ke majelis ilmu, murni ilmu, bukan untuk dilihat ustaz. Antum datang ke majelis ilmu, tujuannya betul-betul mencari ilmu, bukan untuk dipuji ustaz. Antum duduk paling depan, kemudian nyalamin, "Assalamualaikum Ustaz, ana hadir loh ikut kajian antum." Kalau misalkan sedang live di YouTube, antum tulis, "Assalamualaikum Ustaz, hadir." Apakah perlu seperti ini? Maka antum lebih mengetahui niat antum daripada Ustaz antum. Kalau antum melihat niat antum akan lebih ikhlas daripada menulis di kolom komentar, "Assalamualaikum Ustaz, hadir, barakallahu fiik." Kan ada nama antum di situ tertara. Kalau antum yakin ikhlas, tidak masalah. Tapi jika antum melihat diri antum bisa hilang rasa ikhlasnya, lebih baik nggak perlu, nggak usah. Tapi kalau misalkan ustadznya juga nggak menyimak di YouTube, tidak masalah. Misalkan ada tim lagi
merekam ustadznya, terus antum hadir ikut kajian Ustaz Fulan, antum di kolom komentar barakallahu fiik, tidak masalah. Karena ustadznya nggak melihat. Dan itu insya Allah bisa menjaga niat antum. Antum menuntut ilmu bukan tujuannya untuk mencari jodoh, bukan. Murni antum menuntut ilmu agar derajat antum tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara biar merasakan lezatnya ilmu? Solusinya sihhatun niyati wal ikhlas. Niat antum harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat antum harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan niat antum dalam menuntut ilmu tujuannya untuk menggurui guru antum, maka ini tidak ikhlas. Kalau antum menuntut ilmu tujuannya untuk mencari jabatan duniawi, maka ini tidak ikhlas. Kalau antum menuntut ilmu tujuannya untuk riya, maka ini tidak ikhlas. Kalau antum datang ke majelis ilmu tujuannya untuk sum'ah, baca kitab depan guru, baca Quran depan guru antum, diperbagusi agar dipuji, maka ini tidak ikhlas. Kata penulis, wala tatimmu hadhil umur thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Tiga hal di atas tidak akan tercapai kecuali bila ia menyingkirkan segala urusan yang menyibukkan hatinya. Sehingga hati ini betul-betul harus murni untuk ilmu. Harus murni untuk ilmu agama. Jangan dibagi-bagi dengan yang lain. Kalau di hati antum ini ada rasa cinta kepada selain ilmu, misalkan cinta terhadap ahlul bid'ah dan cinta terhadap kebid'ahan, maka antum tidak akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian kata penulis, inna lazzatal ilmi fawqa lazzatis sultan wal hukm allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsirah. Kenikmatan ilmu itu jauh melebihi kenikmatan para raja, para pembesar, yang orang-orang kerap kali sangat mendambakannya, sangat banyak mengejarnya. Wa tubdzalu li ajliha amwalun wafirah. Dan kelezatan sultan yang kebanyakan orang rela mencapainya sampai bahkan mengeluarkan harta yang sangat banyak. Bahkan gara-gara harta, gara-gara jabatan, entah kerajaan, kepemimpinan, akan banyak tusfaku dima'un ghazirah. Banyak yang ditumpahkan darah-darah yang tidak berdosa. Kalau saja orang-orang mengetahui bahwasannya kelezatan ilmu, kelezatan yang dimiliki ulama terhadap ilmu, niscaya orang-orang akan berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana kelezatan penguasa, kelezatan jabatan, kelezatan kerajaan, orang-orang banyak sekali menginginkan mencapainya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang rela mengeluarkan harta untuk bisa mencapai derajat jabatan tadi. Bahkan tidak hanya itu saja, rela membunuh saudaranya demi agar bisa mendapatkan jabatannya. Agar bisa naiki tahta. Orang-orang awam, mereka mengetahui
jabatan yang tinggi akan penuh kelezatan dan kenikmatan. Menjadi tahta kerajaan, mendapatkan tahta di dalam kerajaan akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Akan tetapi, ikhwah, bahkan tidak sedikit dari para raja mereka menginginkan menjadi para ulama. Nanti akan disebutkan oleh penulis Athar. وَلِهَذَا كَانَتِ الْمُلُوكُ تَتُوقُ إِلَى لَذَّةِ الْعِلْمِ وَتُحِسُّ فَقْدَهَا وَتَطْلُبُ تَحْصِيلَهَا. Karena itulah para raja merasakan kehampaan, merindukan kenikmatan ilmu dan berupaya untuk meraihnya. Para raja, kedudukan jabatan yang banyak sekali didambakan dan diimpi-impikan oleh kebanyakan orang. Sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sang raja. Dia kehilangan sama sekali. Kehampaan. Kehidupannya cuma itu saja. Makan, minum, berpergian. Sehingga qila dikatakan li Abi Ja'farin al-Mansur, kepada Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah di kerajaan Abbasiyah yang sangat masyhur. Alladzi kanat mamaliku tamla'u syarqa wal gharba. Yang kerajaannya dia membentang luas sampai timur dan barat. Abu Ja'far al-Mansur seorang raja khalifah yang memiliki kekuasaan dari ujung sampai ujung. Timur, barat, beliau menguasainya. Beliau pernah suatu hari dikatakan kepada beliau, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Wahai raja, apakah tersisa dari kenikmatan dunia yang belum tercapai? Belum engkau dapatkan? Maka raja pun berkata, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkih. Dan kala itu beliau, sang raja, sedang berada di kursinya dan di permadaninya. Baqiyat khaslatun. Tersisa satu saja. Ingat ikhwah, ini raja yang muslim. Bukan raja yang non-muslim. Ini raja yang muslim. Keimanannya betul-betul. Dan kekuasaannya juga meluas. Kalau ada sebuah negara yang rajanya muslim, tapi masih berambisi dengan kehidupan duniawi, tidak berambisi terhadap ilmu, maka lain halnya. Mungkin dia baru memiliki jabatan sedikit. Ini loh Abu Ja'far al-Mansur, raja Daulah Abbasiyah. Kalau antum membaca sejarah, luar biasa Daulah Abbasiyah itu membentang luas. Bernegara-negara itu di bawah kekuasaannya dia, dari timur sampai barat. Apapun yang dia inginkan pasti mendapatkannya. Bukan raja sekarang kekuasaannya paling cuma berapa bagian saja. Atau pemimpin sekarang hanya beberapa saja. Tetapi Khalifah Al-Abbasi, dia kekuasaannya subhanallah sampai ujung sana. Sampai Iran sana. Beliau ditanya, adakah
sesuatu yang belum engkau capai dari kehidupan dunia ini. Kata beliau, baqiyat khaslatun, tersisa satu saja. Tersisa satu saja. Kira-kira apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Kata beliau adalah an aquda ala mistabatin wa hauli ashabul hadis ay tullabul ilm fayaqulul mustamli man zakarta rahimakallah. Satu keinginanku yang belum tercapai saat ini. Beliau pun menjelaskan, an aquda ala mistabatin, aku duduk di atas mistabah. Apa arti mistabah? Mistabah adalah makanan murtafi'an, tempat yang tinggi. Ya kayak kursi, kayak misalkan di majelis di masjid gitu kan. Biasanya kan murid-muridnya kan duduk di bawah kan. Bersila, duduk. Nah, gurunya atau ustadznya duduk di atas meja, duduk di atas kursi. Ada meja di depannya. Aku berharap aku bisa duduk di mana? Di atas tempat yang tinggi. Wahauli ashabul hadis. Dan di samping kanan, di samping kiriku, di depan, di belakangku, para ashabul hadis. Ulama-ulama hadis. Maksudnya adalah penuntut ilmu. Aku kepingin seperti itu. Kalau raja kan, dia duduk di permadani, yang hadir paling cuma siapa? Menteri-menterinya saja. Cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada faedahnya seperti itu. Ketawa, makan buah-buahan dan yang lainnya. Aku berharap aku bisa duduk di tempat tinggi dan di samping kanan kiriku, depan belakangku para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, kemudian akan ada orang mustamli, orang yang mengimlakkan. Mustamli ini apa kata penulis? Alladzi yastajishu haditsal muhaddits wa yuballighuhu linnas. Yang akan menyampaikan perkataan sang guru kepada murid-murid yang lain. Karena zaman dulu belum ada mikrofon, ikhwah. Belum ada mikrofon sehingga membutuhkan guru, membutuhkan muridnya yang suaranya kencang untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lainnya. Di sampingku ada ashabul hadis, menuntut ilmu. Kemudian ada satu orang murid yang aku angkat menjadi mustamli, yang akan menyambungkan suara-suaraku, kan belum ada mikrofon. Kemudian si murid tadi, khusus satu orang tadi, dia mengatakan padaku, man zakarta rahimakallah. Siapa yang engkau sebutkan, semoga Allah merahmatimu, lihatlah. Didoakan. Kepingin jadi seperti itu. Seorang raja, ikhwah. Makanya antum tuh jangan apa? Jangan bersedih antum miskin terhadap ilmu, antum miskin terhadap harta. Ini loh, raja saja kepingin persis seperti antum. Kepingin menjadi seorang ustaz. Raja kepingin menjadi seorang ulama yang dikelilingi penuntut ilmu. Kemudian ya'ani fayaqul, maksudnya kemudian dia akan mengatakan haddatsana fulan. Maka aku pun akan mengatakan telah mengabariku fulan, guruku maksudnya. Qala haddatsana fulan. Guruku berkata telah mengabariku fulan, ya gurunya dia, jadi gurunya guru. Wa yasuqul ahadits al-musnadah, dan menyebutkan hadis secara bersanad. Itulah keinginanku, kata beliau. Subhanallah. Kedudukan antum ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kedudukan yang tinggi, sampai raja saja kepingin antum mengisi kajian, kemudian di kanan kiri depan belakang antum murid-murid antum yang begitu banyak. Sang raja kepingin seperti itu. Karena beliau mengetahui kalau fokus di dunia ya cuma dapatnya seperti itu saja. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Sirna.
Dan beliau mengetahui hakikat ilmu agama yang dibutuhkan. Allah akan angkat derajatnya. Karena Abu Ja'far al-Mansur, beliau itu mengetahui ulama-ulama yang ada di zamannya. Bagaimana masyarakat yang kecil, mereka sangat mengagumi para ulamanya. Seperti ada zamannya beliau Imam Malik. Beliau ngisi di Masjid Nabawi. Kemudian dihadiri banyak orang. Kemudian semuanya terdiam, merunduk. Dan Imam Malik pun menyebutkan telah mengabariku fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Subhanallah, itulah kedudukan yang diinginkan sang raja, ikhwah. Maka antum harus cinta kepada ilmu. Rindu kepada ilmu. Tidak ada kajian sehari, antum harus betul-betul merindukannya. Kemudian kata penulis, wa mata umiral qalbu bilazzatil ilmi saqatat lazzatul adat. Dan ketika hati kita betul-betul dipenuhi dengan rasa cinta, kelezatan terhadap ilmu, maka semua kelezatan perkara duniawi akan hancur, lebur, hilang. Wa dhahalatin nafsu anha. Bal tastahilul alamu lazzatan bihadhihi lazzah. Hati pun juga akan merunduk. Bahkan tastahilul alamu lazzatan bihadhihi lazzah. Penderitaan pun akan bisa hilang seketika dengan kelezatan dan manisnya ilmu. Itu kalau misalkan antum betul-betul apa ikhwah? Betul-betul mencintai ilmu. Subhanallah. Begitulah derajat ilmu, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Antum tuh harus semangat. Posisi antum ini sangat didambakan raja. Sehingga tidak usah bersedih kalaupun antum tidak memiliki harta yang begitu banyak. Dan Allah telah memberikan kepada antum yang lebih baik dari harta, yaitu ilmu. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah mendapatkan atau diberikan sesuatu yang lebih baik dari segalanya. Ilmu merupakan pewaris para nabi. Dan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka ketahuilah hakikat ilmu. Semangatlah menuntut ilmu. Jangan sampai hati antum tidak mencintai ilmu. Rindukanlah ilmu dan majelis ilmu. Rindukanlah ilmu, majelis ilmu, dan para ulama. Karena mereka semuanya ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Para ulama waris para nabi. Ilmu yang disampaikan mereka adalah warisan nabi. Majelis para ulama adalah majelis Nabi Muhammad SAW. Atau seperti majelisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq.
Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.